Apa kata alam semesta tentang Tuhan? Dengan mengetahui alam semesta dan Tuhan, kita akan mengenal asal-usul kita, mengapa kita ada di sini, dan kemana takdir atau tujuan akhir kita nanti. Tafsiran manusia mengenai Tuhan dan alam semesta dipengaruhi pengetahuan manusia, sedangkan penemuan baru dari ilmu pengetahuan mengalir setiap hari dan mengubah segala tafsiran tersebut. Kita perlu informasi yang lebih tinggi atau pewahyuan dari alam semesta. Informasi baru alam semesta yang akan kita bahas ini ada dalam bentuk sebuah buku yang ditulis sosok-sosok alam semesta yang ditugaskan. Buku ini memuat berbagai realitas dan sejarah semesta secara urut, sistematis dan konsisten dalam satu buku setebal hampir 2100 halaman. Mari kita pelajari apa kata buku ini. Penemuan-penemuan modern tentang alam semesta dan konsep-konsep manusia berkembang sangat pesat. Penemuan paling luar biasa adalah karena ditemukan bahwa kosmos ini sangat luas, hampir tidak bisa dibayangkan. Kita perlu belajar mempercepat filosofi kosmis kita untuk mengimbangi perluasan pemikiran manusia. Tapi bagaimana? Panca indera kita terbatas, padahal ada jauh lebih banyak realitas di alam semesta ini. Sementara kesadaran kosmis manusia berkembang, dan dengan dibantu pewahyuan, maka manusia akan melihat kesaling terkaitan antara semua yang ditemui dalam sains material, filsafat intelektual, dan wawasan rohaninya. Sebab itulah pewahyuan buku Urantia ini berusaha menjelaskan keterkaitan semua yang material, intelektual dan spiritual, dalam satu kerangka yang utuh. Buku ini dapat kita serap dan kita pakai untuk memajukan ajaran kita masing-masing, supaya maju dan makin tidak ketinggalan. Kita perlu filosofi kehidupan yang lebih baik, konsep-konsep modern mengenai yang benar, yang indah, dan baik. Kebenaran kosmis, keindahan alam semesta, dan kebaikan ilahi, yang diperluas dan dipadukan secara indah. Alam semesta itu benar-benar indah, Tuhan itu benar-benar baik, dan pemahaman kita itu benar dan lebih universal tentang semua realita yang ada dalam alam semesta. Buku Urantia ini disampaikan dalam rangka memperluas kesadaran kosmis dan meningkatkan persepsi rohani. Nah, itu bagian pengantar yang sulit. Sekarang yang mudah dan dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bahas beberapa perluasan wawasan kosmik dan persepsi spiritual yang diajarkan di buku tersebut. Secara ringkasnya isi video ini seperti berikut. Tuhan itu esa. Alam semesta itu kesatuan. Nama pribadi Tuhan yang esa itu adalah Bapa Semesta. Bukti Tuhan itu pengasih ada dua. Dari utusan Bapa yang datang ke planet kita, dan yang kedua, roh dari Bapa yang menempati batin kita masing-masing. Anda dan saya, seluruh umat manusia ini bersaudara, sesama anak-anak Sang Bapa dalam keluarga alam semesta. Demikian inti video ini, dan nanti akan kita lihat banyak kutipan dari buku Urantia. Alam semesta ini kesatuan. Seperti gambar ini, walaupun maha luas dan sangat beraneka ragam, tapi memusat ke satu titik, Tuhan yang esa itu. Kita mulai dari ajaran Tuhan yang esa itu. Tuhan yang esa itu dibahas dalam makalah pertama buku Urantia. Judul makalahnya Bapa Semesta. Jadi, menurut sosok-sosok alam semesta yang mewahyukan buku ini, nama pribadi Tuhan yang esa yang mereka usulkan adalah Bapa Semesta, yang menggambarkan Tuhan yang satu, yang tidak ada sebabnya, yang adalah pencipta dan sumber semuanya, yang berpribadi, yang universal, serta sifatnya itu pengasih serta baik layaknya sesosok Bapa. Kasih Bapa mengikuti kita sekarang dan di seluruh lingkaran tanpa akhir zaman-zaman yang kekal. Sementara kamu merenungkan kodrat pengasih Tuhan itu, hanya ada satu reaksi kepribadian yang masuk akal dan alami terhadapnya. Kamu akan semakin mengasihi pembuatmu,
kamu akan mempersembahkan kepada Tuhan suatu rasa sayang yang serupa dengan yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang bapa duniawi. Karena, seperti seorang bapa yang sesungguhnya, bapa yang sejati, mengasihi anak-anaknya, demikian pula Bapa semesta mengasihi dan selama-lamanya mengupayakan kesejahteraan putra-putri yang diciptakannya. Bapa itu Tuhan yang berpribadi, kasih itu dari Tuhan yang berpribadi. Meskipun ada kesatuan tanpa batas dari kodrat ilahi, kasih itu adalah ciri dominan semua urusan pribadi Tuhan dengan para makhluknya. Dari pengalaman pribadi kita dengan Dia, kita alami bahwa Tuhan itu baik. Di dalam alam-alam semesta fisik kita bisa melihat keindahan ilahi, dalam dunia intelektual kita bisa mengamati kebenaran kekal, tetapi kebaikan Tuhan itu dijumpai hanya dalam alam rohani dari pengalaman keagamaan pribadi. Dalam esensi sebenarnya, agama adalah suatu iman percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja besar dan mutlak, bahkan juga cerdas dan berpribadi, dalam filsafat, tetapi dalam agama Tuhan haruslah juga moral, Dia haruslah baik. Manusia boleh takut akan Tuhan yang besar, tetapi ia percaya dan mengasihi hanya Tuhan yang baik. Untuk membuktikan Tuhan itu sesungguhnya seperti apa, yang dapat kita lihat dan kita rasakan dalam hidup ini, ada dua bukti. Bukti pertama adalah melihat utusan-utusan Bapa yang datang ke planet kita, dan yang kedua adalah roh dari Bapa yang menempati kita. Buktinya pertama adalah sesosok manusia yang diutus oleh Sang Bapa itu, dan kisah manusia itu dimuat ratusan halaman dalam bagian 4 buku Urantia. Bukti kedua adalah adanya roh dari Bapa yang mendiami manusia, yang disebut dalam buku ini sebagai pelaras pikiran. Bukti pertama tentang Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lalu, datanglah seorang utusan Bapa dari Firdaus ke planet kita, seorang putra Sang Bapa, dan itu menurut pengakuan orang itu sendiri, bukan kata orang lain. Pengakuan sebagai anak Bapa itu begitu terus terang, bahkan diakuinya di depan pengadilan agama sehingga menyebabkan dia dihukum mati oleh penguasa agama Yahudi saat itu dengan tuduhan utama dianggap menyekutukan Tuhan, atau menyamakan dirinya dengan Tuhan, karena mengaku dirinya anak Bapa. Nama utusan Bapa ini adalah Isa Al-Masih, atau Yesus Kristus. Dia hidup seperti kita manusia biasa, tapi misi utamanya adalah mewahyukan seperti apa Tuhan Bapanya itu kepada umat manusia, agar dapat menuntun manusia dengan cara hidup yang ditunjukkan oleh Bapanya. Nanti tentang siapa Dia sebenarnya akan kita bahas setelah ajaran utamanya yang berikut ini. Aku datang ke dunia ini untuk mewahyukan Bapa kepadamu, dan untuk memimpinmu kepada Bapa. Meskipun aku berdiri di hadapan kamu dalam kehadiran fisik ini, aku datang dari Tuhan Sang Bapa. Aku menunjukkan kepadamu cara hidup seperti yang diungkapkan kepadaku oleh Bapakku yang di surga. Dia membangun persaudaraan spiritual manusia yang disebut kerajaan surga, yang tidak bersifat pemerintahan wilayah dunia tapi persaudaraan spiritual. Persaudaraan rohani alam semesta itulah yang disebut kerajaan surga. Aku datang ke dalam dunia untuk mewahyukan Bapakku, dan untuk membangun di bumi persaudaraan rohani anak-anak Tuhan, yaitu kerajaan surga. Pada dasarnya Yesus mengajarkan perluasan kesadaran kosmis tentang Tuhan yang dari dulu sering dianggap sosok yang menakutkan, mengubah konsep ini menjadi Tuhan yang seperti Bapa, Bapa yang baik, pengasih, bertanggung jawab, dan sayang pada anak-anaknya. Tetapi aku datang untuk memberikan kamu perintah yang baru dan lebih tinggi. Aku mengajari kamu, kasihilah Tuhan, Bapa yang penyayang. Manusia adalah anak-anak Tuhan, itu ajaran pokoknya. Ketika kita sadar kalau dalam diri kita ada ditempati roh Tuhan itu, maka seketika itu terbangun koneksi langsung dengan Bapa,
dan kita manusia dianggap anak oleh Bapa Semesta. Kesadaran adanya Roh Tuhan yang dikaruniakan di dalam kita membuat suatu hubungan baru antara Tuhan dan manusia sebagai Bapa dan anak. Ketika pria dan wanita bertanya apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan, kamu haruslah menjawab, percayalah kabar baik kerajaan ini. Terimalah pengampunan ilahi. Oleh iman akuilah Roh Tuhan yang tinggal di dalam, yang penerimaannya membuat kamu menjadi anak Tuhan. Roh yang di dalam itu adalah fakta, tapi tidak semua orang sadar bahwa dirinya ditempati roh dari Tuhan. Tapi ketika orang sadar dan percaya akan hal itu, maka statusnya di alam semesta dicatat sebagai anak-anak Tuhan. Itu kebenaran besar yang disampaikan oleh Yesus. Ini perkataannya yang ditulis dalam buku Urantia. Apa yang paling dunia butuhkan untuk diketahui adalah, manusia adalah anak-anak Tuhan, dan melalui iman mereka benar-benar dapat menyadari, dan setiap hari mengalami, kebenaran yang memuliakan ini. Dari permulaan kunjunganku sebagai salah satu dari kamu, aku mengajari kamu bahwa satu-satunya tujuanku adalah untuk mewahyukan Bapa-Ku yang di surga kepada anak-anaknya di bumi. Adalah fakta bahwa Tuhan mengasihi kamu anak-anaknya. Namun demikian, Dia yang mengutus aku adalah benar dan setia. Bapa-Ku mengasihi juga anak-anaknya yang bersalah. Dan semua yang Bapa-Ku telah katakan, aku juga beritakan kepada dunia. Bapa di surga mengasihi anak-anaknya. Dan karena itu kamu harus belajar untuk mengasihi satu sama lain. Bapa di surga mengampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu, kamu harus belajar untuk mengampuni satu sama lain. Kasihilah semua orang seperti aku pun telah mengasihi kamu. Layanilah manusia sesamamu seperti aku telah melayani kamu. Dia mengajarkan dan melakukan nilai-nilai spiritual terbaik tentang kasih dan belas kasihan, dan melakukan banyak pelayanan nyata untuk membantu orang-orang sekitarnya. Itulah inti ajaran dan pesan Yesus dari Nazaret atau Nabi Isa itu. Siapa itu Yesus sudah banyak didebatkan dan dijadikan alasan perpecahan aliran dan ajaran. Tapi sekarang ada informasi baru dari alam semesta tentang siapa itu Yesus sebenarnya. Buku Urantia menceritakan panjang lebar dalam makalah-makalah bagian 2 dan 4 bahwa Yesus ini adalah penjelmaan Mikhael dari Nebadon. Mikhael Nebadon ini bukan hanya malaikat, tapi seorang putra dari Bapa Semesta, yang berasal dari Firdaus, yang berangkat dari Firdaus dan menciptakan galaksi baru yaitu alam semesta lokal kita yang disebut Nebadon. Sebuah alam semesta lokal terdiri dari jutaan bintang dan planet, dan jika digambarkan adalah berupa satu galaksi. Mikhael ini pencipta satu galaksi tempat kita ada yang disebut Nebadon. Mikhael adalah sesosok pencipta, termasuk golongan yang disebut putra pencipta. Mikhael ini mewakili Sang Bapa. Jadi, meskipun Bapa Semesta belum dapat kita lihat, tapi putranya datang kepada kita mewakili Sang Bapa. Siapa melihat Sang Putra, ia melihat Sang Bapa. Jika iman dari makhluk itu sempurna, ia akan dengan pasti tahu bahwa jika ia telah melihat seorang putra pencipta maka ia telah melihat Bapa Semesta. Pada waktu mencari Bapa, ia tidak akan bertanya atau berharap untuk melihat yang lain kecuali Sang Putra itu. Ini sebabnya kisah hidup Yesus diceritakan begitu terperinci dalam buku Urantia. Bagaimana melihat Tuhan Sang Bapa Semesta itu? Lihatlah saja teladan dan ajaran Sang Putra. Ajaran dan sejarah Yesus dimuat lengkap dalam buku Urantia bagian 4 sebanyak lebih dari 700 halaman, dan digabung dengan bagian 2 tentang alam semesta lokal, mencakup setengah buku Urantia itu sendiri. Yesus diutus oleh Bapanya untuk mewahyukan siapakah Bapa itu sebenarnya. Dari Sang Putra yang hidup di dunia ini kita belajar bahwa Bapa dan alam semesta itu sebenarnya sangat baik kepada kita. Sang Putra pencipta ini begitu baik dan rendah hati. Dia dengan senang hati mengunjungi, mengajar, menyembuhkan, membuat keajaiban, dan menolong orang banyak. Ia mengajarkan kasih Bapa yang tanpa batas. Rendah hati dan baik, tapi sama sekali tidak lemah.
Dia begitu kuat dan berani. Sendirian dia menghadapi orang-orang jahat yang menghukumnya secara tidak adil dan menghadapi penderitaan maut yang hina dengan sikap yang mulia. Dia kuat dan sempurna mewahyukan Tuhan Sang Bapa sampai akhir hidupnya. Sang Pencipta masih hidup sampai sekarang, dan berjanji akan kembali. Dia mengampuni, paham hidup kita, serta sampai kapan saja dia berjanji menjawab doa kita. Kisah-kisahnya dalam bagian 4 menjadi teladan hidup yang bisa dijalani seorang manusia biasa seperti saya dan Anda untuk mencapai hidup yang kekal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam video-video yang lain. Dari sosok Mikhael atau Yesus kita beralih pada bukti kedua bahwa Tuhan itu pengasih, yaitu sosok roh ilahi yang mendiami batin pikiran kita sendiri. Inilah sosok roh yang paling dekat diri kita di alam semesta, dan roh itu adalah bukti kasihnya Bapa. Roh ini disebut pelaras pikiran, sesuai fungsi utamanya yaitu menyelaraskan pikiran kita. Dia bekerja pada level pikiran, tingkatan paling dasar yang menentukan segala perbuatan kita. Ribuan tahun ajaran tentang roh ini berkembang dalam setiap agama. Dari pengalaman, penganut agama menemukan bahwa ada roh yang menempati manusia. Ada yang menyebut roh ini sebagai percikan ilahi, cahaya penuntun, Nur Muhammad, the higher self, dan sebagainya, tapi belum ada penjelasan yang lebih memadai lebih lanjut. Barulah dalam buku Urantia diwahyukan secara detail mengenai roh pelaras yang menempati manusia itu. Ada suatu cahaya yang khas, suatu pancaran terang roh, yang menyertai kehadiran ilahi ini, dan yang pada umumnya telah menjadi dikaitkan dengan pelaras pikiran. Dalam alam semesta kita, pancaran terang Firdaus ini secara luas dikenal sebagai terang pilot, atau terang penuntun, atau juga terang hidup. Di planet kita fenomena ini kadang-kadang disebut sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Kita biasanya tidak melihat roh, tapi kita bisa menyadarinya secara pribadi dalam hidup kita. Pada tingkat pribadi, ada kesadaran bahwa diri kita dihuni oleh sebuah pecahan roh dari Bapa Semesta, yang disebut pelaras pikiran. Buku Urantia menyebutnya sebagai pelaras pikiran atau monitor misteri, dan dinamakan demikian karena dia diam-diam bekerja dalam pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita menjadi lebih baik dan rohani. Roh ini dibahas dalam makalah 107-111. Pekerjaannya sangat penting bagi kita, dia adalah kunci menuju kehidupan kekal kita. Inilah yang harus kita lakukan agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Setiap manusia yang telah melihat seorang putra pencipta telah melihat Bapa Semesta, dan siapa yang didiami oleh sesosok pelaras ilahi itu didiami oleh Bapa Firdaus. Setiap manusia yang secara sadar atau tidak sadar mengikuti pimpinan pelaras yang mendiaminya itu sedang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesadaran akan kehadiran pelaras itu adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kita memiliki pecahan mutlak dari Tuhan yang mutlak dan tanpa batas, Bapa Semesta, yang menempati dan akan melebur dengan kodrat kita yang fana dan terbatas itu. Barang siapa mau boleh masuk. Dan kemenangan pasti akan memahkotai usaha setiap manusia yang mau mengikuti perlombaan iman dan percaya itu, menggantungkan setiap langkah dalam perjalanan pada pimpinan pelaras yang mendiami dan pada bimbingan roh putra alam semesta yang baik itu, yang begitu cuma-cuma telah dicurahkan ke atas semua manusia. Jelas roh ini kunci hidup abadi kita. Roh ini berdiam di dalam diri kita sepanjang waktu. Tenangkan pikiran saja dan fokuslah ke dalam batin Anda. Bicaralah dengannya, dengarkan dia, berkomunikasilah dengannya kapan saja, dia ada di dalam diri Anda kapan saja. Luangkan waktu Anda untuk berbicara dengannya, dan dia pasti menjawab. Pengungkapan baru tentang roh di dalam manusia ini merupakan perluasan kesadaran kosmis yang sangat besar. Mungkin tadinya kita pikir bahwa Tuhan itu jauh, hanya ada di sorga, dan seterusnya.
Sekarang ternyata diwahyukan bahwa Tuhan itu langsung hadir dalam batin pikiran kita masing-masing. Kembali pada perluasan kesadaran kosmis, ajaran tentang Bapa Semesta dan Roh Pelaras adalah perluasan kesadaran kosmis yang sangat penting tentang persaudaraan manusia. Manusia adalah sesama saudara, bahwa yang namanya saudara itu bukan kelompok kita sendiri, tapi juga berbagai bangsa lain di dunia. Tapi sekarang, buku Urantia memperluas kesadaran ini lebih jauh ke alam semesta, bahwa ada banyak kerabat kita yang lain di alam semesta. Tapi ini akan dibahas dalam video yang lain. Demikianlah sebagai kesimpulan, Bapa Semesta itu pengasih. Sang Putra sudah menunjukkannya kepada manusia. Ketika kita menyadari ada rohnya berdiam dalam batin kita terkoneksi sebagai anak dengan Tuhan dan alam semesta. Bapa Semesta sungguh mengasihi kita, anak-anaknya, yang ditempati rohnya. Anda dan saya, seluruh umat manusia ini bersaudara, sesama anak-anak Sang Bapa dalam keluarga alam semesta. Tuhan adalah Bapa kita yang pengasih. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantia.org atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia, melakukan penyelidikan dengan mesin pencari, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku ini di seluruh dunia, ikut kelas belajar, atau membeli buku cetaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.